Cerita misteri dua alam. Pencahayaan redup berdebu di gudang tua. Saka, 17 tahun, rambut gondrong menutupi sebagian wajahnya. Terpojok, Bagas dan Pahmi mengelilinginya. Bagas sambil menendang tas Saka hingga isinya berhamburan. Hei gondrong, ikan teri, sudah kubilang bawa uang jatah premanku hari ini. Saka meringis, memegang perutnya. Uangku hanya cukup untuk ongkos gas. Aku tidak punya lagi. Alasan, rambutmu saja panjang seperti tidak pernah mandi. Pasti uangmu kau pakai untuk beli sampo mahal. Cepat belikan. Bagas tertawa mengejek. Atau dia takut potong rambut karena katanya di rambutnya ada penghuni. Mana coba lihat. Bagas menarik paksa rambut panjang Saka, membuat Saka menjerit tertahan. Mereka tertawa terbahak-bahak. Dengar baik-baik, Saka, kau hanya sampah di sekolah ini. Kenapa kau tidak menghilang saja? Dasar anak aneh. Air mata menggenang berbisik putus asa. Tolong biarkan aku sendiri, ucap Saka. Saka memejamkan mata, memeluk lutut. Tiba-tiba suhu di gudang terasa dingin. Udara berbau garam laut dan melati. 3 pembuli itu mulai merasa aneh. Hah? Dingin sekali. Lampu kenapa jadi berkedip-kedip? Astaga, Bagas, lihat itu jendela, ucap Pahmi. Keduanya menoleh ke jendela. Meskipun jauh dari laut, bayangan ombak besar terlihat. Samar-samar di luar jendela diikuti suara deburan ombak yang membahana. Penampakan misterius. Suara wanita yang lembut, menenangkan, namun berwibawa, tinggi terdengar di seluruh ruangan. Sumber suara tidak terlihat. Hentikan! Seketika tawa dan geraman Bagas, Pahmi membeku. Mereka seperti terikat oleh kekuatan yang tak kasat mata. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Sinar kehijauan lembut muncul di samping Satria. Secara perlahan, sesosok wanita yang sangat cantik mengenakan gaun hijau sutra yang mengalir dan mahkota berkilauan muncul di hadapan mereka. Dia adalah Nyai Dewi Kandita. Menatap tajam ke arah Bagas. Aku adalah mereka yang mendengar ratapan jiwa yang tertindas. Aku melihat semua yang kalian lakukan pada anak ini. Tempat ini bukan milikmu untuk menyakiti. Nyai Dewi Kandita berjalan anggun mendekati Saka. Tubuhnya seperti memancarkan cahaya rembulan. Anak muda, rambut panjangmu adalah kekuatanmu. Ia ibarat ombak, harus dihargai, bukan dihinakan. Jangan takut. Saka tertegun menatap wanita di depannya. Tidak takut, melainkan merasa damai. Anda siapa? Nyai Dewi Kandita tersenyum tipis. Sentuhan tangannya di depan kepala Saka menghilangkan semua rasa sakit fisik dan batin. Aku adalah ratu dari dunia yang luas, di mana kedamaian berkuasa. Aku tahu betapa berat beban yang kau pikul, nak. Sekarang angkat kepalamu. Dia menoleh kembali ke para pembuli. Bagas, keringat dingin bercucuran, berlutut tanpa bisa dikendalikan. Ampun, kami janji tidak akan mengulangi. Lepaskan kami. Pahmi semakin ketakutan. Maafkan kami hanya bercanda. Bercanda, rasa sakit di hatinya bukan candaan. Aku akan melepaskan kalian, tetapi dengarkan baik-baik. Kekuasaan hanya dimiliki oleh mereka yang melindungi, bukan yang menindas. Jika kalian menyentuh pemuda ini lagi, atau siapapun yang lemah, Samudra Selatan akan menuntut balasannya. Gudang tua sekolah. Dengan lambaian tangan, Nyai Dewi Kandita yang anggun, Bagas, Pahmi tiba-tiba terlempar keluar dari gudang, mendarat di lapangan sekolah dengan panik. Mereka tidak terluka tetapi ketakutan. Mereka lari tunggang langgang tanpa menoleh ke belakang. Di dalam gudang, Nyai Dewi Kandita berbalik ke arah Saka yang masih terpana.
Aku hanyalah penolong bagi mereka yang tulus. Sekarang kau harus janji padaku. Janji apa, Ratu? Ucap Saka. Janji untuk tetap kuat. Jangan biarkan ucapan mereka meracuni dirimu. Kekuatanmu bukan pada otot, tetapi pada ketabahan hatimu. Kau memiliki mata yang menyimpan samudra ketenangan. Gunakan itu untuk bangkit. Saka mengangguk, matanya bersinar penuh tekad. Saya janji, saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkan saya lagi. Nyai Dewi Kandita tersenyum, tubuhnya mulai memudar menjadi serpihan cahaya hijau, berkilauan dan bau melati yang semakin kuat. Bagus, ingat, meskipun kau tidak melihatku, aku selalu mengawasi dari jauh, sejauh mata memandang ombak di pantai. Hidupmu adalah milikmu, jangan biarkan siapapun merenggutnya. Sosok Nyai Dewi Kandita menghilang sepenuhnya, hanya meninggalkan keheningan dan aroma laut yang segar. Saka bangkit berdiri memungut tasnya. Ini dengan pandangan mata yang lebih berani dan tegak. Terima kasih, Ratu. Saka keluar dari gudang dengan langkah mantap. Sejak hari itu tidak ada lagi yang berani menyentuhnya, bahkan meliriknya. Para buli itu selalu dicekam ketakutan setiap kali mereka melihatnya. Teringat pada ancaman Ratu Laut Selatan.